Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin bulan Mei kita belum pengajian ya? Udah ya? Udah ya? Kok saya nggak datang? Oh iya, waktu saya operasi tangan ya, iya. Telah tak datang waktu itu ya. Oke, baik, alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita hari ini. Kita akan membahas tentang apa saja amal yang dapat membawa syafaat untuk kita di yaumil akhir nanti. Ibu-ibu pernah dengar kata-kata syafaat? Kok lambe anggua? Kan sering kan dengar kata-kata syafaat? Semoga sholawat kita bisa memberikan syafaat. Pernah? Apa itu syafaat? Pertolongan dari apa? Pokoknya gitulah. Jadi begini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita ini di dunia itu saling tolong menolong, betul? Makanya ada dalil ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan. Di dunia kita tolong menolong, di akhirat tidak ada yang menolong kita, Bu. Di akhirat itu kita tidak kayak di dunia, Bu. Di dunia ini kita saling mencintai. Ya kan? Halo, apa kabar? I miss you. Itu di dunia aja ya. Di akhirat tidak ada. Di akhirat semua orang menolong dirinya sendiri. Maka siapa yang dapat menolong dia adalah amal dan syafaat dia. Nah itulah. Jadi kita di dunia ini saling tolong menolong. Ya, ada tetangga sakit, kita bantu, kita tolong. Ada kawan kita sakit, kita jenguk, kita tolong. Ada orang kesusahan, kita tolong. Tapi di akhirat nanti kita saling menuntut. Kecuali orang-orang yang mendapatkan bekal syafaat,
yang nanti akan saya sampaikan. Maka di dunia ini kumpulkan amal yang dapat mendatangkan syafaat, supaya di akhirat nanti ada yang menolong kita, yaitu amal kita dan orang-orang yang mampu memberikan syafaat. Paham? Jadi di dunia ini aja. Ibu dengan suami sayang-sayangan di dunia aja. I miss you bang, miss you today. Di dunia aja. Di akhirat nanti ibu sayang sama anak di dunia saja. Di akhirat nanti kalau anak tak sholat, kemudian ibu tidak menyuruh anak sholat karena ibu kasihan sama dia, karena ibu sayang sama dia, lalu ibu tak suruh dia sholat, di akhirat nanti ibu akan kena. Pas mau masuk surga dijemput oleh anak. Ya Allah, jangan. Come here. Mak saya itu jangan dulu masuk surga. Karena kenapa? Karena sewaktu di dunia dia tidak memerintahkan untuk sholat kepada saya. Makanya di dunia ini saya sampaikan, idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Ubah kemungkaran itu. Karena setiap kemungkaran yang tak kita ubah, padahal kita tahu, kita diminta pertanggungjawaban. Terus gimana Ustazah? Kalau anak udah kita ingatkan untuk sholat, anak udah kita ingatkan untuk ibadah, tapi dia tidak mau juga, nggak apa-apa. Itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah ingatkan. Jadi maksud saya, kita ini saling sayang di dunia, tapi besok di akhirat kita saling menuntut. Apapun akan kita saling menuntut. Ibu dengan anak saling menuntut. Dengan suami sekarang sayang, ibu saling menuntut. Ya, saling menuntut. Allah, suami saya masuk surga? Enggak bisa. Di dunia dia mengabaikan saya. Dia nikahi saya, tapi dia tidak berikan nafkah kepada saya. Nafkah lahir entah di mana, nafkah batin enggak karu-karuan. Ya, tidak diberikan. Itu nanti suami ibu akan ibu tuntut di akhirat ketika ibu tidak ikhlas di dunia. Nafkah lahir, sandang, pangan, papan, makanan, pakaian yang layak, dan tempat tinggal yang layak. Batin adalah ketenangan, kebahagiaan, perlindungan. Kalau ibu tak dapat, ibu akan tuntut di akhirat. Itulah yang namanya kewajiban. Nah, maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di dunia ini saling tolong menolong, di akhirat saling menuntut. Maka tak akan selamat seorang suami yang tak menafkahi istrinya padahal dia mampu. Tak akan selamat istrinya yang tidak mau berbakti kepada suaminya padahal dia mampu. Tak akan selamat anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya padahal dia mampu. Semua akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Masya Allah. Maka kita kumpulkan amal hari ini. Saat tidak ada lagi pertolongan selain syafaat dan amal kita, apa sih amal yang perlu kita banyakkan supaya nanti di akhirat kita mendapatkan pertolongan saat tidak ada pertolongan lagi selain syafaat. Insya Allah, yang pertama, amalan atau apa yang dapat memberikan pertolongan syafaat untuk kita di yaumil akhir, yaitu kedekatan dan kecintaan kita kepada teman-teman yang bertakwa dan yang mukmin. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau ibu punya teman yang selalu mengajak ibu kepada kebaikan, maksudnya teman yang beriman. Ya, ini nama masjid apa? Mustaqim. Allah Karim. Sudah bertahun-tahun saya isi di sini ya, tapi selalu lupa nama masjid. Banyak sekali masjid saya isi ya, tak hafal saya namanya. Ibu pergi ke Masjid Al-Hidayah, diajak oleh teman. Teman ibu bilang apa? Ke masjid yuk. Ke masjid yuk. Nah, maka dia adalah teman yang baik. Kalau ibu ikut apa cakap dia, ibu ke masjid karena ungkapan dia, ibu ke masjid karena dia mengajak, maka dia orang yang beriman, ikutilah dia. Kenapa? Karena ada dalil, sadiquka man abkaka la man adhakaka. Ada kalimat, sadiquka man abkaka la man adhakaka. Temanmu adalah orang yang menangisimu dan bukan yang menertawakanmu. Jadi kalau nyinyir, ada orang nyinyir ngomong, ayo ibu-ibu lambaikan tangan,
ayunkan kaki menuju Masjid Al-Hidayah. Dalam hati ibu, mama kak situ, itu nanti tidak akan masuk surga. Ikuti dia, teman-teman yang beriman bisa membawa kita masuk surga, bisa menyebut nama kita dan mengajak kita kepada surga. Makanya ada yang namanya bersahabat sampai ke surga. Maka kalau mencintai kawan, mencintai sahabat, katakan kepadanya, uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah. Apa orang yang mencintai karena Allah? Adalah orang yang ketika kawannya melakukan kebaikan, dia ikuti. Kalau kawannya melakukan keburukan, dia larang. Kalau kawannya melakukan kebaikan, dia ikuti. Kalau kawannya melakukan keburukan, dia larang. Itulah kawan yang akan menghantarkan kita ke surga. Semoga Allah hadirkan kawan-kawan yang baik untuk kita. Tidak kita masuk surga, dia yang memanggil kita menuju surga. Insya Allah. Kemudian yang kedua adalah amal. Yang amal ini bisa mendapatkan atau membawa syafaat, pertolongan di yaumil akhir, adalah yang namanya puasa sunnah. Bu, jangan remehkan puasa sunnah. Saya jelaskan. Dalam hadis riwayat Muslim, bahwa dalam surga, pintu surga itu ada yang namanya surga Ar-Royan. Surga apa namanya? Ar-Royan. Tadi yang membawa syafaat adalah teman-teman yang beriman, betul? Maka cintailah orang-orang yang beriman. Fokuskan diri berteman sama orang-orang yang taat ibadah, orang-orang yang sabar, orang-orang yang baik, yang dengan dia kita bisa memperoleh kebaikan. Kemudian yang kedua adalah puasa. Jangan remehkan puasa sunnah. Orang-orang yang berpuasa sunnah akan Allah sediakan untuknya lahu babur royan. Baginya adalah pintu surga, yang di pintu surga itu namanya pintu Ar-Royan. Yang mana? Pintu Ar-Royan. Apa namanya? Pakai pakai Ar-Royan. Itu harus ingat nama surga. Mudah-mudahan kita ketemu pintu itu nanti, amin. Yang Allah sediakan untuk orang yang berpuasa. Jadi pintu Ar-Royan itu Allah sediakan untuk orang-orang yang berpuasa. Maksudnya apa? Maksudnya begini, Bu. Misalnya nih, kan sering ya kita itu saling mengingatkan ya, woi, besok puasa Yaumul Bid, puasa yuk, gitu kan. Woi, besok puasa Tasua, puasa yuk. Orang-orang yang puasa yuk, sehingga dia dalam satu komunitas dia terbiasa berpuasa. Nanti orang ini dalam riwayat Bukhari Muslim agar Ar-Royan. Jadi nanti ibu bisa ketemu dengan kawan. Hei, kau yang di dunia dulu ya? Iya, besti. Halus siam, orang-orang yang rajin berpuasa. Maka kalau kita rajin berpuasa, kita akan masuk ke dalam surga melalui pintu yang satu, pintu Ar-Royan. Semoga kita semua rajin puasa, bertemu nanti kita dalam surga, amin. Jadi pintu itu khusus untuk orang-orang yang berpuasa sunnah. Lahu babur Royan, baginya adalah pintu surga Ar-Royan namanya. Jadi kan saya sering bilang kepada jamaah, punyalah satu kekuatan dalam ibadah. Ibu mau kuat dalam hal apa? Kalau ibu pengen kuat, cek sound. Kalau ibu pengen kuat dalam ibadah puasa sunnah, lakukan. Nanti masuk pintu surga golongan orang-orang yang berpuasa. Oke? Nah, kalau ibu rajin melakukan ibadah sholat sunnah, lakukan. Ibu masuk dalam surga Al-Firdaus. Kalau ibu rajin semuanya, pilih pintu mana yang ibu mau masuk. Mantap? Masya Allah. Rajin sholat sunnah, rajin sholat hajat, sholat taubat, sholat rawatib, rajin sholat syuruk, masuk surga Firdaus. Rajin puasa sunnah, masuk surga Ar-Royan. Rajin semuanya, pilih. Tapi tidak pakai istikharah lagi di pintu surga itu nanti. Pilih aja pintu mana yang mau kita masuk. Masya Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang dibebaskan oleh Allah masuk surga dari pintu manapun. Puasa sunnah. Makanya kenapa saya selalu bilang ke jemaah, ke umat ini, jadwal puasa sunnah. Jangan-jangan mau ada yang berpuasa, puasa yuk. Ya, puasa yuk. Jangan-jangan nanti kita yang saling berpuasa ini Allah kumpulkan dalam pintu surga namanya Ar-Royan. Insya Allah. Karena nanti di akhirat, di padang mahsyar kita ini mukanya ini juga, wajahnya ini juga, kita saling kenal. Ya, sebelum masuk surga sama mukanya ini juga. Tapi sudah masuk surga,
Semuanya jadi muda. Jadi nenek-nenek jangan kecil hati. Di surga nggak ada nenek-nenek, karena semua orang muda. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oke, nah, jadi masuk pintu Ar-Rayyan. Nah, puasa sunnah. Jangan remehkan puasa sunnah. Ibu-ibu, puasa sunnah ini tidak usah pusing lah. Banyak yang bilang puasa sunnah itu nanti insya Allah akan mengambulkan semua dosa. Tidak usah pusing. Orang yang rajin puasa sunnah masuk surga. Selesai udah. Makanya puasa sunnah terdekat apa? Dia dicuekin saya. Puasa sunnah terdekat apa? Ustazah belum sampaikan, mana tahu kami. Puasa sunnah terdekat adalah puasa Zulhijjah. Tanggal berapa? 1 Zulhijjah. Tanggal berapa? 8 Juni. Ini tanggal berapa? Ini tanggal 6. Nah, ini tanggal 29 Zulqa'dah. Nanti besok tanggal 30 Zulqa'dah. Besoknya lagi tanggal 1 Zulhijjah. Oke, lakukan itu. Tanggal 8 Juni itu 1 Zulhijjah. Niatkan puasa Zulhijjah. Sengaja aku berpuasa Zulhijjah, sunnah atasku karena Allah, sampai tanggal 7 Zulhijjah atau sampai tanggal 14 Juni. Lakukan 7 hari. Tapi tidak harus 7 hari lah. 1 hari boleh, 3 hari boleh, 4 hari boleh. Puasa Zulhijjah. Nanti tanggal 14 Juni bertepatan dengan 8 Zulhijjah. Tanggal 15 Juni bertepatan dengan 8 Zulhijjah, niatkan puasa Tarwiyah. 16 Juni niatkan puasa Arafah. Tidak bisa Ustazah, banyak kali puasanya 1 sampai 9. Ya udah Tarwiyah dan Arafah aja. 15-16 Juni. Tidak juga bisa 2 hari itu berat. Ya udah Arafah aja 16 Juni. Tidak juga bisa, suka hati lah lagi. Ya kan? Itu. Tapi pengen surga Ar-Rayyan juga. Masuk surga itu kan pakai tiket. Tiketnya adalah diantaranya berpuasa. Dan puasa itu ya Allah Karim, orang-orang yang berpuasa, saat dia berpuasa doanya mustajab. Makanya kemarin saya tersentak, ada yang menanyakan kepada saya, Ustazah, iya, boleh nggak saya berpuasa tujuannya adalah supaya anak saya sembuh dari sakit? Niatnya supaya anak sembuh dari sakit. Saya bilang nggak gitu konsepnya. Niat puasanya tetap untuk Allah. Tetapi kalau kita berpuasa, doa kita mustajab. Saat puasa itulah kita berdoa. Paham? Jadi kita lagi puasa nih, perut lapar. Sholat zuhur, kepala oyong. Sholat zuhur, doa. Ya Allah, saya berdoa semoga Allah sembuhkan anak saya. Semoga Allah angkat segala penyakitnya. Suami aku maksiat, taubatkan ya Allah. Anak aku maksiat, pelawan, jadikan anak yang soleh ya Allah. Dia mau ujian, lapangkan ujiannya, jauhkan dia dari kesulitan hidup. Anakku lagi susah, lagi pengangguran, dapatkan dia kerjaan. Nah ini nih, orang yang berpuasa doanya mustajab. Dan kalau dia berpuasa sunnah, dapat sunnah, dapat surga Ar-Rayyan. Dan puasanya bisa memberikan syafaat kepadanya di yaumil akhir. Nanti saya jelaskan apa itu syafaat di ujung aja. Nah jadi, Ustazah, boleh nggak coba-coba aja puasa dulu? Coba-coba aja dulu Ustazah. Boleh, coba-coba dulu. Siang-siang rupanya datang undangan arisan. Lauknya kalio jengkol, anak ikan hiu. Mantap kali nih. Tapi aku lagi puasa Zulhijjah ini. Tapi lauknya sedap betul. Daripada terbayang aku batalkan aja lah. Boleh. Puasa sunnah tak berdosa dibatalkan. Cuman sayang aja tak dapat pahala puasanya. Ustazah, saya puasa sunnah tapi saya tidak sahur. Nggak apa-apa. Semua puasa itu sahur nggak wajib. Sahur itu sunnah aja. Cuman kita kehilangan banyak momentum. 1, dalam sahur ada berkah. 2, dalam sahur doa mustajab. Yang ketiga, dalam sahur
membedakan diri kita dari orang Yahudi. Jadi sahurlah walaupun cuma 1 gelas air. Ada berkah dalam sahur, doa mustajab dalam sahur, dan kemudian membedakan diri dari orang Yahudi. Jadi doa itu mustajab, doa itu banyak-banyak kan sikit. Apalagi wajah-wajah ibu ini nampaknya wajah penuh luka, ya kan? Nah, doakanlah orang-orang zalim itu biar sadar, ya kan? Doakanlah biar sadar dia kan. Ya banyaklah berdoa. Hati-hati ya kalau zalim sama orang beriman ya. Tempatnya dalam majelis taklim ya. Nanti kacau kita kalau dia doa dalam majelis taklim. Wajah orang beriman semuanya. Oke, Masya Allah. Paham ya? Nah, itu puasa. Itu puasa yang terdekat. Nanti tanggal 10 Zulhijjah sebelum orang motong puasalah dulu. Jangan dimakan lontong tu dulu. Pergi sholat dulu, pulang baru makan lontong. Sepuluh Zulhijjah cuman sikit aja. Sebentar aja sampai jam 9 lah. Apa bu? Nggak usah sahur. Nggak usah sahur. Ibu tertidur, nggak sempat pasang niat puasa, nggak apa-apa, nggak masalah. Puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari, selagi belum makan dan minum. Nah, itu banyak-banyak puasa. Semoga nanti kita masuk dalam pintu manapun yang kita mau. Kan gitu ya kan. Ada pula yang nanya, Ustazah, saya menikah dengan suami saya, lalu kemudian saya bercerai, lalu kemudian setelah bercerai saya nikah lagi dengan suami kedua. Pertanyaannya apa? Ini informasi atau pertanyaan ya kan? Pertanyaannya, Ustazah, nanti saya di surga ketemu sama siapa, Ustazah? Ketemu sama siapapun yang ibu mau. Suami orang pun bisa ibu ketemu kalau ibu mau. Ada pertanyaannya ya. Di surga itu apa yang dimau ketemu. Jangankan suami ibu dua-dua, suami orang pun ketemu. Kasih tak sampai ketemu di surga. Surga. Tak ada hukum di surga, tak ada syariat. Yang halal, yang haram halal semua. Mau coba minuman keras, nanti di surga udah. Iya kan? Nanti kalau ada kawannya yang nanya kan, ini ada minuman keras nih enak rugi, di surga guys. Mantap, ya kan? Satu apa tadi lupa pula saya, apa ceramah saya tadi? Satu. Ini apa judulnya tadi nih? Syafaat. Yang pertama adalah teman yang soleh soleha, bisa membantu masuk surga. Yang kedua puasa sunnah ya. Puasa sunnah itu banyak-banyak puasa. Puasa sunnah itu minta ampun banyak sekali puasa sunnah ya. Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Daud, Zulhijjah, Tarwiyah, Arafah, Tasu'a, Asyura, banyak sekali. Tak usah ingat banyak-banyak kali, pusing nanti. Yang penting yang terdekat dulu. Puasa Zulhijjah 1 sampai 10 full, mantap. Kalau enggak Tarwiyah Arafah aja. Kalau enggak Arafah aja. Kalau enggak pagi aja. Kalau enggak antalah ya. Nomor 3, amal yang dapat memberikan kita syafaat di hari akhirat, gitu ya, itu adalah baca Quran dan hafalan Quran kita. Bacaan dan hafalan Quran kita. Nah, Quran ini luar biasa ya. Coba saya jelaskan ya. Quran itu Bu, membacanya dapat pahala, mendengarkannya dapat pahala, ya, menghormatinya dapat pahala. Kenapa sih sebegitu banyak pahala orang hafal Quran ini? Salah baca Quran tidak apa-apa, salah tidak apa-apa karena masih belajar. Makanya ada dalil al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramin bararah. Siapa yang mantap membaca Quran dia dikelilingi malaikat Allah. Terus gimana kalau terbata-bata? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa tata'ta, dan siapa yang membaca Quran lalu terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala karena bacaannya, dan yang kedua, pahala karena susahnya dia baca.
Susah ibu baca Quran dapat pahala. Bawa tegak sakit kaki, bawa duduk sakit pinggang, bawa baring tertidur pula, didekatkan tak nampak, dijauhkan apa lagi. Udah dibeli yang besar, bacanya pula terbata-bata. Dapat pahala, susahnya ibu membaca. Kalau kita pelajari, kenapa sih baca Quran sebegitu besar pahala? Karena kata Rasulullah, ketika Rasulullah akan meninggal dunia, apa kata Rasulullah? Sedih kita. Apa kata Rasulullah? Saya sampaikan. Ikuti nih apa kata Rasulullah. Taraktu fikum ma in tamassakum bihi ma lan tadillu abada. Kalian akan selamat kalau kalian ikuti apa yang aku wariskan kepada kalian. Al-Quran wa sunnati. Al-Quran dan sunnahku. Taraktu fikum, aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Bima intamassakum bihima lan tadillu abada. Yang kalau kalian ikut dua itu, selamat kalian, kata Rasulullah. Itulah Al-Quran wa sunnati. Ibu-ibu, kenapa nih Quran ditengok dapat pahala, dipegang, dihafal, dibaca dapat pahala? Quran ini susah payah Nabi kita menjemputnya, Bu. 13 tahun nih Bu turunnya, Bu. Dari lahir udah sampai SMP nih Bu. 13 tahun Quran ini turun. 13 tahun, 13 tahun, 23 tahun. 13 tahun turunnya di Mekah dan 10 tahun turunnya di Madinah. Makanya yang di Mekah namanya surat Makkiyah, yang di Madinah 10 tahun namanya surat Madani. Ini Quran turun 23 tahun sampai kuliah tamat S1 baru selesai Quran ini turun. 13 tahun di Mekah namanya surat Makkiyah, 10 tahun di Madinah namanya surat Madaniyah. Dan saya sampaikan sedikit biar kita semangat. Al-Quran turun kepada Rasulullah itu berangsur-angsur. Dan Al-Quran itu turun kadang-kadang suara gerinying kecingan lonceng memekak ke telinga Rasulullah. Kadang-kadang Jibril ngomong dari balik bukit. Kadang-kadang suara burung memekak ke telinga Rasulullah. Setiap Rasul menerima wahyu, itu Rasul terkejut-kejut, Bu. Rasul menerima wahyu itu bukan senang hati, terkejut-kejut. Lagi makan turun wahyu. Terkejut-kejut. Bukan Rasul menerima wahyu. Halo Besti, wahyu turun guys. Nggak gitu. Karena wahyu itu turun kadang-kadang Rasulullah demam, pusing. Kasihan Rasulullah SAW, banyak bingungnya. Saya ceritakan kebingungan Rasulullah. Waktu yang sering saya ceritakan adalah waktu turun ayat tentang pindah kiblat. Kalau ibu pergi umrah, pergi haji, ada namanya Masjid Kiblatain. Sekarang posisinya di tepi jalan dan ada jembatan, kita lewat jalan, Masjid Kiblatain. Masjid itu dikatakan masjid dua kiblat. Kenapa masjid itu masjid dua kiblat? Karena dulu kiblat orang Islam ini mengarah ke Aqsa, ya kan? Mengarah ke Masjidil Aqsa. Rasulullah sholat di Masjid Kiblatain sholat di Masjid Kiblatain menghadap ke Aqsa. Lagi sholat asar 4 rakaat, rakaat kedua turun wahyu. Lagi sholat turun wahyu. Bayangkan bingungnya Rasulullah tuh. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Bayangkan lagi solat 2 rakaat terdengar suara fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Coba bayangkan kalau ibu jadi Rasulullah saat itu. Jangankan wahyu turun, paket datang lagi solat aja pening pala ibu. Paket, ya, bingung. Akhirnya Rasulullah tuh bingung ya. Akhirnya Rasulullah langsung menghadapkan ke Masjidil Haram. Makanya 1 kali solat 2 kiblat. 2 rakaat pertama ke Haram, 2 rakaat ke Aqsa, 2 rakaat kedua ke Haram. Allah Karim. Jadi Quran ini luar biasa. Makanya wajar membacanya dapat pahala. Dan sebelum masuk poin selanjutnya, yang tak bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Wajib. Ustazah, boleh nggak aku baca Quran Latinnya aja? Nggak boleh. Orang Islam
wajib pandai baca Quran. Tapi kalau udah pandai membacanya sunnah. Paham gak nih? Paham gak maksudnya nih? Ustazah, apa hukum aku baca Quran? Udah pandai enggak? Kalau belum pandai, wajib belajar sampai bisa. Udah pandai enggak? Udah pandai ustazah, sunnah membacanya. Tak wajib baca Quran, sunnah. Kalau baca Quran wajib, berdosa semua anda baca Quran hari ini. Jadi coba ukur diri kita. Kalau kita tak pandai, wajib belajar. Kalau kita udah pandai, sunnah. Mengetahui artinya wajib. Artinya mengetahui arti bacaan Quran fardu kifayah. Selagi udah ada ustadz ulama yang mengetahui, is okay, nggak ada masalah. Kita nggak tahu. Yang pertama apa tadi? Anak yang soleh. Anak yang soleh. Kawan yang soleh. Yang kedua, puasa sunnah. Yang ketiga, Al-Quran bisa membawa syafaat. Makanya rajin baca Quran bukan untuk apa-apa, untuk kita. Kita melakukan itu supaya kita dapat syafaat. Nggak usah panjang-panjang kali baca Quran. Cukup 15 menit tapi tiap hari. 15 menit tiap hari. 15 menit tiap hari. Allah kasih rezeki banyak, badan sehat, wajah cantik, walaupun banyak luka. Iya kan? Nah, baca 15 menit, 15 menit, 15 menit. Supaya nanti bisa membawa syafaat. Tentukan waktunya dan tetapkan. Jangan berubah-ubah waktunya. Waktu baca Quran tuh usahakan tetap. Supaya kita nggak gerasa gerusuk mengerjakannya. Hari ini pagi, besok siang, besok mau tidur, besok subuh, nggak bisa. Nggak akan konsisten. Kalau mau konsisten harus tepat waktunya. Dan waktu itu diciptakan. Kapan maunya, jam berapa, on time. Disiplin itu dibentuk ibu-ibu. Terakhir, nomor 4. Nah, nomor 4, apa yang dapat memberi syafaat? Wah, ternyata nomor 4 ini banyak yang kita tak tahu. Bahwa keridhaan orang tua kepada kita di masa kita kanak-kanak bisa membawa pertolongan untuk kita di hari akhirat. Saya pelan-pelan. Keridhaan orang tua, keridhaan orang tua kepada kita sewaktu kita berada di kanak-kanak itu bisa membawa syafaat untuk kita di yaumil akhir. Jadi gini, makanya kenapa saya bilang sama ibu-ibu, Bu, apapun kondisi anak ibu, mungkin ibu pernah dengar, apapun kondisi anak ibu gitu ya, maka usahakanlah tetap ridhoi anak kita, kan gitu kan? Tetap ridhoi anak kita. Kalau kita ridho kepada anak kita, maka insya Allah anak kita akan tertolong untuk kita. Paksakan diri ridhoi dia. Nah, termasuk juga ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Jadi kita misalnya punya anak nih, ibu punya anak, ibu ridho lah sama anak ibu tuh ya, ibu ridho sama anak ibu. Lalu sebelum akil balik, anak ibu ini meninggal. Saya ulangi ya, dalam Sahih Bukhari Muslim dijelaskan, ibu punya anak, lalu kemudian sebelum anak ibu dewasa, maka anak ibu meninggal. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwa anak itu bisa menolong ibu di akhirat. Dan demikian pula dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan bahwa syafi'an libanatil minal tamlah. Dijelaskan bahwa kalau ibu punya anak hamil maksudnya, lalu kemudian belum lahir ibu sudah keguguran, betul? Maka ibu tidak perlu khawatir, ibu tidak perlu sedih, ibu nggak perlu gelisah bahwa anak ibu yang keguguran tadi, maka dia akan dapat menolong ibu menuju surga al-jannah insyaallah. Jadi kita boleh sedih anak kita meninggal, tapi dia yang akan menolong kita nanti masuk ke dalam surga. Tapi dengan syarat lakukan kewajiban. Lakukan kewajiban, jangan tinggal sholat, jangan tinggal puasa, jangan tinggal zakat, dan yang wajib-wajib. Serta bagi kita seorang ibu, paksakan diri ridhoi anak kita, karena anak kita nanti butuh bantuan kita
ketika anak kita meninggal dunia. Insyaallah. Demikian dari saya. Hal-hal ada yang ketinggalan nomor 5, dia 5, udah berapa? Udah 5. Yang terakhir yang dapat memperoleh syafaat, menolong kita di yaumil akhir adalah sedekah kita. Makanya saya anjurkan setiap hari sedekah subuh 2000 ya kan? Semoga dengan sedekah itu kita bisa mendapatkan pertolongan di yaumil akhir. Ada pertanyaan, Ustazah, kalau nggak punya uang untuk sedekah gimana? Puasa sunnah. Ustazah, nggak sanggup puasa sunnah gimana? Cari kawan yang soleh. Ustazah, kalau nggak punya anak gimana? Puasa sunnah. Ustazah, kalau tak ada duit untuk sedekah gimana? Baca Quran. Nah, pilihlah mau ibu dapat syafaat dari gaya yang mana. Oke? Coba diingat, yang pertama kawan yang soleh, soleha. Yang kedua puasa sunnah. Yang ketiga Quran. Yang keempat ridha orang tua. Kemudian yang kelima sedekah. Pilih yang mana ibu mau. Mau dapat syafaat dari sisi mana? Saya tak kuat puasa, saya tak kuat sedekah subuh. Baca Quran banyak-banyak. Saya itu orangnya introvert, tak mudah bergaul. Kayak mana mencari kawan yang soleh? Puasa aja. Saya tidak bisa puasa, saya tidak boleh ada duit untuk sedekah. Baca Quran aja. Saya tidak bisa baca Quran, mata saya tak nampak. Cari kawan soleh. Tidak bisa semuanya, suka hati lagi. Ini saya sudah sampaikan semuanya. Semoga salah satunya atau kelima-limanya kita bisa, insya Allah. Dan harapan saya besar, semoga Allah pertemukan kita di syurga. Amin Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Dari orang tua Ibu Murni, ini namanya 2 minggu yang lalu meninggal. Meninggal sakit? Sakit. Sakit atau meninggal nih? Meninggal. Oh, meninggal ya. Ya, Siap. Mari Ibu ya. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana Nabi salam wa dakhalna al-jannata dara salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma khususan ila arwahi ummina Maryana binti Rusli. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi'a madkhalaha wa ghsilha bil ma'i was salji wal barad wa naqiha minal khataaya kama yunaqqa sabul abiyadu minad danasi wa abdilha daran khairan min dariha wa ahla khairan min ahliha ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi ummina Maryana binti Rusli. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al